mau menyiapkan hati kita untuk beribadah sekolah minggu. Siapa yang di sini sudah siap? Saya. Siapa? Iya. Coba angkat tangan dulu. Waduh, wah. Oke, semua sudah mengangkat tangan. Puji nama Tuhan. Siapa yang di sini merasa dikasihi Tuhan? Loh, Cila nggak? Oh, adik-adik di rumah juga ya. Kita akan selalu merasakan kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita mau berdoa memulai ibadah kita. Tidak ada yang tengok kanan kiri, Cila. Ya, oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh menolong kami sepanjang malam. Tuhan sudah menyertai tidur kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau memberi yang terbaik. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau senangkan hati Tuhan. Berjarak ya, yang di rumah juga. Kita nyanyikan satu pujian KASIH, pakai gerakan ya. Aduh, belum semangat, berhenti dulu Om. Belum semangat. Coba ya, kita mau pakai gerakan. Huruf K gimana huruf K? K. K yang di rumah ya, K. A gimana A? Besar ya K-nya. S. Wih, kayak ular ya. I gimana I? Oke. H-nya gimana? H. H. Bisa ya? Coba kita mulai dulu. K. A. S. I. H. Oke, kita mulai pujiannya Om. Ya, semangat ya. Aduh, masih belum semangat. Masih lemes semua, suaranya gurunya yang kenceng. Coba kita pelajari dulu lagunya ya, pelan-pelan. Nanti ikutin Kak Israel sama Kak Dari ya. Bisa ya? Bisa? Gak ada suaranya bisa? Bisa. Oke, kita pujikan pujian ini sekali lagi lebih semangat. Ayo, cepat. Yeay, sudah berkeringat? Belum ya? Nah, kita olahraga pagi hari ini ya. Masih semangat buat puji nama Tuhan? Semangat nih. Wah, cuma Cila yang jawab masih semangat.
Semangat. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dipersiapkan persembahannya. Silakan duduk. Ya, yuk Ben. Kita pujikan pujian yang tadi KASIH. Boleh turun tangan. Kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Kita sambil belajar lagu ini ya. Dibuka kertasnya yang ini akan dibagikan. Nih, yang di rumah pelan-pelan ya mengikuti bersama-sama. Mendengar firman Tuhan, disiapkan telinganya, disiapkan hatinya, dan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini
firman. Pakai kami Tuhan untuk selalu taat akan firman. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Yang di rumah, adik-adik juga selamat pagi ya. Kita semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu lalu Tante Tari telah bercerita tentang Allah memilih Yakub menjadi keluarga Allah, keluarga Tuhan. Dari anaknya Ishak ada dua kan, Esau sama Yakub. Yang dipilih Tuhan yang mana? Yakub yang dipilih Tuhan menjadi keluarganya Tuhan. Hari ini Tante lanjutkan ya, masih tentang Yakub. Judul cerita hari ini tentang Allah mengubah Yakub. Allah mengubah Yakub. Ya? Ya, boleh? Tanya Om. Pinter. Oke. Ya, kita konsentrasi ya, adik-adik. Tadi itu Tante Yusril itu waktu mengajak kalian memuji Tuhan itu yang bersemangat kan gitu ya. Nah, ketika kita itu juga dipilih menjadi keluarganya Tuhan, kita juga pasti bersemangat bagi Tuhan. Ya kan? Jadi jangan sampai dengan adanya masker ini menghalangi kita untuk kita itu tidak bisa bernyanyi yang paling baik buat Tuhan. Gitu ya. Nanti lanjutin. Apa tadi judul ceritanya? Gwen? Allah mengubah Yakub. Allah mengubah Yakub. Jadi ceritanya begini. Cerita ini akan membawa kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu juga bekerja di dalam hidup kita. Seperti Tuhan itu telah bekerja di dalam hidupnya Yakub. Nah, Tuhan bekerja di dalam kita, Tuhan juga bekerja dalam hidupnya Yakub. Itu Tuhan yang pelihara Yakub, Tuhan yang memberikan iman kepada Yakub, bahkan Tuhan yang membawa kembali Yakub itu pulang ke tanah Kanaan. Dan Tuhan juga yang mengubah karakternya Yakub. Nah, kita akan mengerti itu ya. Satu kebenaran cerita hari ini itu akan membuat kita mengerti bahwa Allah itu menepati janjinya. Menepati janjinya. Janji yang mana? Di dalam kisah cerita hari ini nanti akan Tante tunjukkan. Gitu ya. Ketika Yakub ini melarikan diri pergi ke tanah Haran, ke tempat pamannya yang bernama Laban. Kenapa dia kok harus pergi dari rumahnya bapak ibunya Ishak dan Ribka, pergi jauh? Karena dia takut dikejar sama kakaknya Esau yang mau membunuh adiknya. Masih ingat kita lalu? Iya. Adiknya ini, kakaknya Esau ini dendam sama adiknya. Karena Yakub telah menipu bapaknya, ya kan? Yang seharusnya berkat itu untuk kakaknya. Jadi dia marah, dia dendam, ingin mengejar membunuh sang adik. Rencana jahatnya kakaknya itu diberitahukan ke mamahnya Ribka. Ribka ini kan sangat sayang ya sama anaknya Yakub. Jadi dia memberitahukan, kamu harus segera pergi dari rumah ini ke rumah saudara kita, paman Laban. Gitu adik ya. Nah, untuk dia pergi meninggalkan ke Haran itu di daerah Mesopotamia, dia harus melewati padang gurun. Suatu ketika, karena dia juga kelelahan tentunya, dia berbaring tidur gitu ya. Dia menggunakan alas batu di atas kepalanya. Ada batunya, mana ada batu?
satu-satunya pada saat dia berbaring tidur mimpi. Mimpinya ada tangga dari bawah sampai tingginya mencapai langit. Kemudian ada malaikat turun tangga, naik tangga, turun tangga, naik tangga. Dan di ujungnya itu ada Allah, ada Tuhan yang berdiri di sana. Setelah dia bangun, adik-adik, dia menyadari bahwa dia itu telah bertemu dengan Allah. Gitu ya. Di dalam mimpinya itu Allah meneguhkan perjanjiannya kepada Yakub. Perjanjian yang diberikan kepada Yakub ini juga sama perjanjian yang diberikan kepada kakeknya Yakub. Masih ingat siapa ya nama kakeknya? Aku. Siapa? Abraham. 100. Luar biasa. Nanti dikasih kue ya yang dekat 100. Jadi kakeknya tuh Abraham punya anak Ishak, satu-satunya kan. Ishak punya 2 anak. Siapa namanya? Ya, 150, jawabnya cuma 100. Ya. Nah, kalau Yakub menerima perjanjian waktu itu, sekarang Allah itu meneguhkan kembali kepada Yakub lewat mimpinya tadi. Tak bacakan ya apa sih janjinya Tuhan kepada Yakub di dalam Kejadian 28. Nah, adik-adik, cerita hari ini tuh mulai dari Kejadian pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bayangkan, ada 6 pasal. Tante akan membuat cerita yang ringkas. Janjinya Tuhan Allah kepada Yakub apa ya? Tak bacakan di dalam Kejadian 28 ayat 13, 14, 15. Dengarkan baik-baik ya, yang bawaan kita boleh dibuka. Kejadian 28. Gini. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada turunanmu. Akan kuberikan kepadamu, ini sudah diberikan apa belum? Belum. Janji Tuhan akan kuberikan. Kemudian ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi lewat mimpi itu Allah berbicara untuk meneguhkan perjanjiannya bahwa hai Yakub, kamu akan kusertai, kulindungi, engkau akan kujaga. Bahkan aku yang akan membuat kamu tuh berhasil. Dan bahkan aku Tuhanmu yang akan mengembalikan engkau ke tanah nenek moyangmu kembali, ke negeri Kanaan. Itulah anak. Ketika Tuhan berjanji seperti itu, gitu ya, dia sadar, bangun, terus dia nggak, oh gitu janji Tuhan ya, siap Tuhan. Dia itu masih tawar-menawar sama Tuhan, gitu ya. Tuhan, aku akan menjadikan engkau Allahku,
dan aku milikmu kalau engkau memberikan janji itu. Buktikan dulu, kira-kira seperti itu. Beda dengan kakeknya. Kalau kakeknya itu diperintahkan Tuhan, persembahkan anakmu, dia langsung berangkat mentaati kan, nggak pakai, jangan anakku tuh Tuhan, dipersembahkannya kambing aja. Kakeknya itu nggak demikian. Kakeknya itu begitu mendengar perintah Allah, dia langsung mengerjakan. Tetapi kalau cucunya Yakub ini, dia harus menawar dulu. Kalau Tuhan sudah menunjukkan bukti, baru aku mau. Gitu. Nah, setelah itu dia bangun. Dia melanjutkan perjalanannya ke Padang Aram. Di situ dia ketemulah paman Laban, tempat yang akan dia tempati di rumah pamannya tadi. Dia membantu pamannya untuk menggembalakan domba-domba di padang, bekerja untuk pamannya. Sampai suatu ketika pamannya bilang gini, "Hai Yakub, apa yang harus kuberikan kepadamu sebagai upah karena kau telah membantu aku?" Terus Yakub itu bilang gini, "Paman, aku ini lagi seneng loh sama anakku." Gitu ya, jatuh cinta sama anaknya yang namanya Rahel. Di sini ada namanya Rahel? Gak ada. Paman Laban itu punya 2 anak cewek. Yang nomor 1 namanya Lea, yang nomor 2 namanya Rahel. Yakub seneng sama Rahel. Gitu. Bolehlah kiranya Rahel ini menjadi istriku karena aku cinta sama Rahel. Ya wes, aku akan berikan Rahel kepadamu, tapi kamu bekerja dulu ya selama 7 tahun. Wow, jadi nggak serta-merta diberikan. Setelah 7 tahun bekerja dengan rajin tentunya, dan hasil pekerjaannya itu menjadikan domba-dombanya ini semakin banyak, adik-adik. Bertambah-tambah banyaknya itu. Yang tadinya mungkin cuma 1 menjadi 5, menjadi 10, bertambah kaya. Ya tadinya 2. Ya, terus bertambah. Di sini nggak diceritakan jumlahnya. Demikian juga gini adik-adik, setelah 7 tahun selesai, yaudah akhirnya diperistilah salah satu anaknya paman Laban. Ketika diketahui bahwa ternyata yang diberikan sebagai istrinya itu bukan Rahel. Siapa yang diberikan? Kakaknya dulu, Lea. Loh, ditipu ternyata Yakub ini. Katanya tadi Laban setuju kalau Rahel yang mau dikasihkan ke Yakub. Ternyata kan yang dikasihkannya Lea. Gitu ya. Jadi juga marah dong Yakub ini. Gitu ya. Oh, janjinya kan ngasih aku Rahel, kok dikasih Lea. Terus si Laban bilang gini, tidak boleh adiknya dulu menikah, harus kakaknya dulu. Jadi supaya kamu bisa mendapatkan Rahel, sekarang kamu harus bekerja lagi 7 tahun lamanya. Bayangkan. Jadi dia 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rahel, tetapi diberinya Lea. Ditambah lagi 7 tahun, dia akhirnya boleh mendapatkan Rahel. Jadi 7 ditambah 7 sama dengan berapa? 14 tahun dia harus bekerja di paman Laban. Gitu aja. Nah, selanjutnya setelah semakin banyak anak-anaknya Yakub, baik dari Lea gitu ya, maupun para bundiknya gitu ya, juga dari Rahel dan bundiknya, sejumlah 12 anaknya yang bapak Yakub ini. Gitu ya, 12 anak. Terus suatu ketika Allah juga berbicara lagi kepada Yakub. Ketika Allah berbicara ini, Allah bilang sama Yakub, saatnya kamu pulang ke negerimu. Di mana negerinya tadi? Kanaan. Di Kanaan. Jadi awalnya dia berasal dari Kanaan,
Terus dia pergi menghindari kakaknya supaya tidak membunuhnya. Dia pergi ke tempat haram. Terus Allah minta supaya, hai Yakub, kamu kembali ke negerimu ya. Ini sudah dijanjikan sama Tuhan tadi. Kamu akan ku kembalikan ke negeri di mana nenek moyangmu berada. Ini janji Tuhan. Gitu ya. Waktu Tuhan Allah itu pertama kali berbicara kepada Yakub dalam mimpinya kan tadi, gitu ya. Terus sekarang Allah juga berbicara kepada Yakub di dalam doanya. Demikian ada dia. Hai Yakub, kamu pulang ke negerimu. Terus si Yakub, siap Tuhan, aku akan kembali bersama keluargaku, bersama pelayan-pelayanku, bersama ternak-ternakku semua, binatang-binatang yang kupunyai. Aku akan kembali ke sana. Gitu ya. Beda waktu Tuhan itu pertama berbicara pada Yakub dalam mimpi tadi. Ketika dia diberi firman oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada dia itu langsung takut waktu itu. Takut. Begitu dia sadar takut. Dia sadar bahwa Tuhan itu sudah berbicara kepada dia takut. Tapi ketika Tuhan berbicara yang kedua, dia nggak takut sudah. Nah, waktu takut yang pertama ini, takutnya gini anak-anak. Yakub itu kan sudah berdosa ya. Apa dosanya Yakub? Menipu kan ya? Menipu bapaknya kan? Yang memberikan dia kan? Harusnya itu punyanya kakaknya kan? Jadi perasaan takutnya itu karena dosanya dia. Gitu ya. Meskipun dalam Alkitab ini tidak diceritakan, mungkin takutnya dia itu karena dia merasa bersalah, berdosa. Gitu ya. Dan apa yang dia lakukan dalam menipu itu Tuhan tahu, jadi takut. Tuhan itu tahu apa yang diperbuat oleh Yakub karena dia bersalah menipu. Nah, kira-kira kita pernah nggak ya punya perasaan kayak gitu ya? Pernah nggak kita gini? Aku tuh telah melakukan kesalahan, ya. Aku tak berbuat dosa, ya. Tetapi guruku tahu, orang tuaku tahu, papa mamaku tahu kalau aku telah melakukan kesalahan tadi. Jadi aku tuh takut. Pernah nggak kamu punya perasaan seperti itu? Pernah ya Gwen ya? Kamu seperti apa Gwen ceritamu? Peristiwa apa yang membuat kamu takut karena kamu melakukan kesalahan? Coba ingat-ingat. Lupa, mungkin bohong, ya kan? Bohong, atau mungkin nyontek waktu ulangan. Aku sih nggak pernah. Jadi takut perasaan itu. Itu yang pertama. Sehingga dia minta bukti kepada Tuhan kalau memang Tuhan itu memberikan janji seperti aku minta bukti. Jadi artinya waktu ada tangga tadi dalam mimpinya tadi itu hanya peneguhan akan perjanjian Allah kepada Yakub. Waktu Allah berbicara yang kedua kepada Yakub, dia suruh pulang ke negerinya kembali. Dia itu langsung percaya, oke, aku pulang. Gak pakai ragu-ragu lagi. Mantap, siap. Padahal waktu itu dia harus mengadakan perjalanan yang panjang. Dan itu kan sulit ya, melewati padang gurun itu bukan perjalanan yang mudah loh adik. Sulit, tapi dia berani menghadapi tantangan kesulitan itu. Dia bersemangat mengajak keluarga anak istrinya 2 tadi dengan anak-anaknya. Berapa ya anaknya ya? 12. Iya, anaknya 12 dari istri Lea, Rahel, ada juga bunditnya Bilha dan Silpa. Pulang bersama ternak-ternak itu jualan. Dia berjalan di depan. Waduh, mau pulang kampung senangnya luar biasa. Dia jalan di depan bersama keluarganya. Tiba-tiba ada berita yang dia dengar bahwa kakaknya Esau bersama 400 orangnya Esau itu juga akan menuju ke Yakub, akan menemui Yakub. Kira-kira perasaannya Yakub bagaimana mendengar kabar bahwa orang yang dulu akan membunuhnya sekarang dia juga akan menemui dia? Coba ada yang tahu? Takut gitu. Tapi
rasa takutnya ini beda waktu rasa takut yang pertama. Takut dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan. Kakakku yang akan mengejar aku sudah dekat. Tolong aku Tuhan, selamatkan aku dan keluargaku kami semua. Selesai berdoa, dia itu menyuruh para pelayan-pelayannya lebih dulu mendatangi Esau untuk membawa hadiah-hadiah, membawa binatang-binatang untuk diberikan kepada kakaknya. Karena dia orang kaya. Yakub itu dibuat Tuhan berhasil menjadi kaya raya. Dia membawa hadiah ternak-ternak diberikan kepada kakaknya supaya kakaknya itu dengan maksud berdamai. Berdamai, ayo berdamai. Jangan lagi mengejar aku, jangan lagi membunuh aku. Ayo. Gitu maksudnya. Dan benar adik-adik, ternyata setelah hampir dekat, perasaan Yakub yang tadinya takut sebelum berdoa, kemudian diteguhkan sama Tuhan akan janjinya Tuhan. Dia berani, dia mendatangi, maju duluan ke kakaknya gitu ya, sembah kepada kakaknya. Lah kok Esau kakaknya itu sama sekali nggak ada kemarahan. Dia memeluk, maaf ya saya tak peluk ya, boleh tante peluk kamu. Jadi kakaknya sama adiknya Esau dan yang ini berpelukan, jangan menangis. Lama kita nggak bertemu ya. Kok lama kita nggak ketemu? 20 tahun lamanya kakak adiknya nggak ketemu. Esau sudah punya keluarga besar sendiri. Yakub udah punya keluarga sendiri. Jadi artinya ketika ketemu ini, mereka berpelukan, mereka saling menangis, saling mengampuni. Gitu adik-adik. Gak ada lagi kemarahan dari kakaknya, gak ada. Tuhan yang mendamaikan mereka semua. Dan disitulah ketika Yakub ini tiba di Kanaan, nama Yakub ini diubah sama Allah menjadi siapa ya? Siapa yang tahu? Nama Yakub diubah oleh Allah menjadi Israel. Namanya diganti oleh Allah menjadi Israel. Makanya suatu bangunan Kristen ya. Hanya negara Israel, bukan bangunan. Ada. Iya, bukan kota, bukan kota Israel ya Om ya. Kota Israel ya. Salah, kota Yerusalem. Nah adik-adik, ketika Allah mengubah namanya menjadi Israel, disitulah sebagai tanda bahwa Yakub itu diubah hidupnya oleh Allah. Yang tadinya dia itu penakut, ya kan, dengar berita kalau mau dibunuh, sekarang dia menjadi pemberani, siap menghadapi kenyataan apapun, karena dia yakin bahwa Tuhan itu menyertai dia. Yakub yang dulunya sombong diubah Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Jadi perubahan cara hidupnya dia, karakternya dia itu dikerjakan oleh Allah. Dan kalau Allah itu sudah ya merubah hidupnya Yakub, Tuhan yang sama itu juga bisa mengubah hidup kita. Sekarang ada diberi contoh. Dulunya kalian seperti apa sebelum diubah oleh Allah, sekarang menjadi seperti apa? Bisa ambil contoh. Tadi Tante kasih contoh. Yang dulunya penakut, sekarang menjadi pemberani. Kasih contoh lagi. Dulunya hah? Itu dulu takut, sekarang berani. Dulunya malas, sekarang menjadi rajin. Dulunya gak suka berdoa, sekarang jadi suka berdoa. Dulunya gak biasa ngapalkan ayat, sekarang jadi hafal ayat. Jadi Tuhan tuh mengubah karakter. Yang dulunya misalkan apa namanya, gak suka belajar, sekarang jadi suka belajar. Jadi Allah sendiri yang mengubah hidupnya Yakub. Makanya setelah diubah oleh Allah itu, Yakub menjadi orang yang percaya sama Tuhan.
Dia percaya sungguh-sungguh. Percayanya itu sungguh-sungguh adik-adik. Dia lebih mengasihi Tuhan. Bahkan dia tuh mentaati Tuhan. Itulah adik-adik. Jadi kesungguhan dia percaya itu juga diberi oleh Tuhan Allah. Allah yang memberikan iman untuk percaya kepadanya. Jadi iman itu adik-adik mempercayai Allah meskipun Tuhan itu belum mewujudkan apa yang diberikan. Nggak harus lihat bukti dulu. Yang tadinya kamu akan kusertai, apakah Tuhan menyertai? Iya. Kamu akan kujadikan bangsa yang banyak keturunanmu. Dijadikan. Kamu akan kembali ke negerimu. Kembali. Terhadap janji Tuhan kita harus percaya. Kalau kita percaya pada itu seperti gini adik. Kalian pernah nggak ya melihat orang yang sedang terjun payung? Orang yang sedang terjun payung? Pernah sih, tapi ya Iya nggak apa-apa. Maksudnya nanti kan bukan yang kalian melakukan terjun payung, tapi kalian tuh melihat di gambar atau mungkin di televisi atau mungkin orang yang terjun payung. Tahu nggak? tahu, Belum tahu ya? tahu. Nanti tanya sama mama ya kalau belum tahu ya. Mah, seperti apa sih terjun payung? Saya pernah lihat terjun payung. Oh kasihan Om Roy aja dong nggak terjun payung. Kayaknya tahu nggak sih? Itu ya. Nah, terjun payung itu kan orangnya itu ada parasitnya besar, terus dia tuh duduk di dalam salah satu keranjangnya, terus dia tuh dibawa oleh angin kemana-mana ikut payung itu. Jadi seperti itulah kita tuh bergantung kepada Tuhan. Udah berserah kepada Tuhan. Dari parasitnya terjun payung itu kita menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Gitu. Jadi inilah adik-adik pelajaran kita pagi ini bahwa Allah itu menepati janjinya. Makanya kita percaya sama janjinya Allah. Gitu. Apakah kalian di sini percaya sama janji Allah? Percaya sama janji Allah itu menjadikan kita apa sih? Kita diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, menjadi warga kerajaan surga. Percaya nggak kalian bersama sama Tuhan? Percaya. Kalau kalian sudah percaya sama Tuhan Yesus, kalian mesti sungguh-sungguh dalam beribadahnya. Ucapkan syukur senantiasa atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nggak boleh ragu-ragu. Percaya, mantap. Bersemangat bagi Allah ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita melakukan apapun. Gitu ya. Dan berkati kalian ya. Nah, ayat hafalannya itu diambil dari Roma ayat pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Firman Tuhan ini berkata demikian adik-adik. Sebab semua orang yang dipilihnya sejak semula. Roma 8 ayat 29. Sudah ketemu? Saya ketemu? Kok disembunyiin di situ? Alkitabnya dikeluarkan, nak. Ayo, lihat apa kamu? Tak boleh buka yang lain kecuali Alkitab. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya sejak semula dan ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu firman Tuhan. Jadi kita bersyukur kita tuh sudah dipilih sama Allah untuk disempurnakan seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih, kita ditentukan seperti Allah memilih Yakub, bukan Esau yang dipilih. Gitu ya anak-anak ya. Dan kita juga dijanjikan sama Tuhan kelak akan bersama-sama dengan Dia di surga. Seneng gak itu?
Cila mengerti? Ngerti ya? Nah, puji Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita semakin teguh percaya kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, Tante akhiri cerita firman Tuhan hari ini tentang Yakub diubah oleh Allah atau Allah mengubah Yakub. Nanti Tante Marta akan melanjutkan sebagai penutup. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Sikap doa yang baik. Sila. Coba, duduknya manis. Tuhan melihat kita semua. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan selalu rindu supaya kita itu berubah dari waktu ke waktu sampai seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah mengubah Yakub, Tuhan juga bisa mengubah kita. Janjinya ya dan amin kita. Tugas kita adalah percaya kepada Dia, taat kepada Dia, mengasihi Dia. Oke? Yuk kita berdoa. Kalian sebenarnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Pagi ini saya sudah dengar Allah mengubah Yakub. Saya percaya Allah juga mengubah saya. Saya yang kurang baik dalam bersikap, berkata-kata, dan melakukan apapun akan diubah Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya janji Tuhan berlaku bagi saya. Saya bersyukur, saya menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan dibuat Tuhan berhasil dalam apapun juga. Saya mau berkat untuk orang tua saya, untuk guru-guru saya, untuk keluarga saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Nanti adik-adik tugasnya dikerjakan ya. Kalian belajar sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Kalian nanti boleh mengisi kata-kata apa saja yang dulunya kurang baik terus menjadi baik. Kemudian ini ada titik-titik, tapi di sini ada domba. Kalian boleh menghilangkan huruf-huruf yang ada di perintah di sini. Nanti sisa huruf yang ada itu merupakan janji Tuhan. Temukan di dalam huruf-hururuf ini ada janji Tuhan. Tulis di sini. Imani janji Tuhan tersebut. Percaya janji Tuhan tersebut. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibu Marta. Kenal, harus hafal bukunya. Nah, mengenai apa tadi yang sudah disampaikan Kak Temi? Itu Allah mengubah Yakub. Nah, kalian paham enggak? Jelas enggak cerita dari Kak Temi tadi? Gimana ceritanya? Allah mengubah Yakub menjadi apa? Namanya diganti Israel, tapi yang dulunya takut sekarang menjadi berani ya. Nah itu adalah janji Tuhan yang diberikan oleh Yakub. Enaknya jadi Yakub dipilih oleh Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Tapi Yakub nggak seperti langsung jadi seperti itu anak-anak, tapi melalui prosesnya gimana tadi? Yakub bekerja dulu pada pamannya ya.
selama 14 tahun baru bisa punya domba, ternak yang banyak. Nah ini adalah proses dari Tuhan, nggak langsung Tuhan itu langsung enak, enggak. Tuhan memberikan janji pada kita diberkati, kita diberikan sehat, tapi kita juga diubahkan dan diproses seperti orang membuat kue, anak-anak. Kalian tahu roti? Siapa yang di sini suka roti? Semua suka ya, roti keju, roti coklat, ya enak-enak semua. Tapi kalian tahu cara membuat roti? Kalian tahu ya, kalian tahu terus sudah jadi beli enak. Proses anak-anak, roti itu diproses ya, ada bahannya aja tepung, ya tepung terigu, ada mentega, ya ada telur, ada bahan-bahan yang lain ya, ada coklat, ada buah-buahan. Nah itu diapakan? Di mixer, diaduk ya dengan mesin mungkin atau dengan tangan. Nah itu proses anak-anak, nggak langsung jadi roti yang enak di oven keluar enak. Proses itu semua ya, di oven dipanasi rotinya, ya dipanggang. Nah itu proses. Itulah Tuhan memproses kita dari yang dulu nangisan menjadi anak yang tidak nangisan, tidak cengeng. Anak yang dulu males, nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah sekolah minggu, akhirnya rajin. Nah itu proses anak-anak ya, proses kalian diubahkan. Nah kita harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah mengubah kalian semua. Kalau Tuhan sudah bisa mengubah Yakub, Tuhan juga bisa mengubah kalian menjadi anak-anak yang pemberani. Berani karena apa? Karena Tuhan. Bukan berani karena menipu atau bohong, enggak. Tapi berani karena benar, karena jujur. Nah, itu berani. Kemudian enggak males lagi, enggak nangisan lagi, ya kan? Kalian harus sering rajin. Nah itulah inti dari cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Antoni tadi ya. Dan harus mengerti ya anak-anak. Dan ayat hafalannya apa tadi? Roma 8 ayat 29 ya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan, dipilih, kalian ini sudah menentukan pilihan Tuhan loh, menjadi anak-anak Tuhan, serupa dengan gambaran Tuhan kalian itu. Nah supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti Tuhan Yesus yang sulung, kalian itu berdua mengikuti Tuhan Yesus. Nah ya, jadi kalian benar-benar harus mentaati dengan kehendak Tuhan ini, karena Tuhan sudah memberikan kalian perubahan ya, perubahan yang besar. Jadi nggak seperti dulu lagi loh ya, minggu depan kalian sudah berubah, jangan malas-malasan lagi. Jelas ya? Nah sebentar lagi anak-anak kita akan pada bulan Desember akan ada perayaan Natal sekolah minggu. Nah kalian mulai sekarang nabung juga yang di rumah. Ayo tabungannya di rumah, celengannya terus diisi ya anak-anak yang di rumah ya. Nanti November akhir kalian serahkan yuk ke gereja untuk mengadakan acara Natal ya. Kalian juga di sini juga demikian ya, untuk mengambil bagian dalam acara Natal nanti. Jelas ya anak-anak? Ya kita akan tutup ibadah sekolah minggu ini ya, kita berdiri semua. Kita akan pujikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. mari anak-anak kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kami semua anak-anak-Mu berkat yang luar biasa Tuhan, dengan firman yang telah kami terima dan kami dengar ini dan Bapa, kiranya Tuhan akan mengubah hati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi, anak-anak-Mu yang luar biasa, anak-anak-Mu yang taat setia kepadamu Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh rohanian mereka ya Bapa. Dan Tuhan berkati seluruh keluarga, biarlah keluarga menjadi motivasi untuk anak-anak ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan akan menyertai, melindungi sampai di rumah dengan selamat, dan tibakan kembali ya Tuhan minggu depan, supaya kami menjadi anak yang sehat, anak yang rajin beribadah, anak yang rajin taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan anak-anak yang tadi diberikan ini